Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta kau, Yesus, ku cinta kau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh datang di bawah kaki-Mu. Kami boleh mempercayakan seluruh hidup kami. Kami boleh selalu memilih untuk hidup di dekat Tuhan. Sebab kami harus tahu bahwa Engkau kota benteng kami, Engkau perlindungan kami, Engkau keselamatan kami. Bimbing kami dengan firman-Mu. Dan biarlah kami bersukacita karena hadirat-Mu menguasai kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Engkau untuk selalu bersama-sama di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Kami akan terus menikmati kerajaan-Mu yang Engkau miliki dan Engkau berikan buat kami untuk terjadi di dalam hidup kami di bumi seperti di surga. Terima kasih banyak Bapa, mengucap syukur buat segalanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan menerima firman Tuhan pagi hari ini. Buka bersama saya di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan, sebab Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mempunyai kekekalan. Bagi orang yang ada hidup bersama Tuhan, dia memutuskan untuk ikut Tuhan di dalam hidupnya, untuk taat melakukan firman-Nya. Tuhan katakan ada janji yang sangat mulia bahwa kehidupan kekal itu bagian dari kita, ya. Dan Tuhan yang sudah mengalahkan maut, dan Dia mengatakan bahwa kebinasaan itu bukan menjadi bagian kita lagi. Hari-hari ini menjadi bukti bagi kita, apakah kita hidup benar-benar di dalam janji Tuhan, hidup dengan firman, apa kita hidup dengan keadaan yang terjadi. Kalau kita masih mempunyai ketakutan di dalam kehidupan kita, kita mempunyai kecemasan, bahkan kekhawatiran yang berlebihan di dalam kehidupan kita, itu menandakan kita masih memilih untuk hidup dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Tetapi pagi hari ini Tuhan ingin kita menyadari bahwa hidup kita bukan milik dunia. Hidup kita bukan harus berjalan dengan apa yang terjadi di dunia ini, tetapi marilah hidup kita milik firman, hidup kita milik Kristus. Hidup kita ini untuk hidup di dalam firman, untuk hidup di dalam janjinya. Dikatakan ada kekekalan. Jadi kita tidak perlu sama dengan yang dialami oleh banyak orang yang belum menerima janji Tuhan. Kita semua sudah dibawa oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya dan menerima kekekalan. Jadi ada satu kemuliaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Waktu kita sadar ada sesuatu yang mulia ada di dalam kehidupan kita, Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan tergoncangkan. Karena
sesuatu yang mulia itu hanya dimiliki oleh Allah. Yang tergoncangkan itu sesuatu yang di luar kemuliaan, yaitu yang ada hidup menurut dunia ini. Tetapi kita harus sadar bahwa hidup kita sudah ada di dalam kemuliaan. Artinya kita sudah ada di dalam kekekalan. Waktu kita ada di dalam hidup, menerima janji, hidup di dalam kekekalan, di situ ada Tuhan. Di situ ada ikatan di mana Tuhan mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Otomatis kita menikmati perlindungannya. Otomatis kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Ya, dikatakan di sini kebinasaan itu tidak akan menyentuh kita. Dikatakan pasti tidak binasa. Nah, firman ini Tuhan berikan untuk menjadi dasar kehidupan kita. Bukan nanti di surga. Karena kalau nanti di surga kita sudah bersama-sama Allah. Justru firman ini diberikan waktu kita hidup di muka bumi ini. Dulu sampai sekarang. Kita tidak perlu mempersoalkan segala sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi. Tetapi kita harus hidup mengerti janji Tuhan, dan kita harus mengerti bahwa kehidupan kita sudah diikatkan dengan sesuatu yang mulia, yaitu kerajaannya. Yang pasti Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk ada di dalam kehidupan yang di luar kemuliaan. Jadi kita tidak akan tersentuh dengan apa yang terjadi di dunia ini. Sebab kita sudah menjadi bagian Allah. Allah sudah menebus kita di atas kayu salib. Artinya memisahkan kita dari kehidupan dunia ini. Memang kita masih hidup di muka bumi ini, tetapi Tuhan izinkan hidup kita dengan janji Allah. Jadi ada segala sesuatu yang berbeda kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Kita hidup dengan janji. Kita sudah terikat dengan kerajaan surga. Kita sudah terikat dengan janji Tuhan. Tuhan katakan kita dirancangkan untuk hidup di dalam kekekalan. Tidak mungkin kita akan jatuh di tengah jalan. Kita akan selalu dituntun. Bahkan sekalipun ada banyak hal yang mengancam kita, Tuhan sudah memastikan kita tidak binasa. Amin. Ya, selanjutnya dikatakan bahwa kita bukan sekedar diberi janji, tetapi Tuhan katakan, aku memegang hidupmu dengan tanganku. Tangan Tuhan yang besar. Artinya kita bisa terluput dari segala hal. Kalau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dia mungkin sangat punya kemungkinan terluput dari hal-hal dunia ini kecil. Karena hidupnya tidak ada yang memegang. Tetapi hidup kita dipastikan firman Tuhan ini kita dipegang oleh Tuhan. Ya, kalau kita memegang sesuatu benda, ya, benda itu benar-benar akan terarah, ya, akan bergerak sesuai dengan siapa yang memegangnya. Kalau saya memegang sebuah gelas, kalau gelas ini akan tersentuh dengan benda keras, atau gelas ini akan tertimpa apa, saya percaya
Saya yang akan mengendalikan gelas ini untuk luput dari hal-hal yang akan terjadi, apalagi yang akan membuat bencana pada gelas ini. Demikian hidup kita. Kita ini hidup bukan hidup sendiri, berjuang sendiri. Tapi hidup kita ini milik Tuhan. Dikatakan lagi kita dipegang erat dengan Tuhan. Jadi mari kita nikmati kehidupan dengan janji Tuhan. Dan kita percaya bahwa ada pengendalian ilahi, yaitu tangan Tuhan sendiri dalam hidup kita. Yang penting kita hormati firman Tuhan. Artinya percayai, pegang, renungkan siang dan malam. Itu yang Tuhan kehendaki. Masalah kendali di dalam kehidupan kita, itu kita tidak mempunyai kuasa dan kita tidak mempunyai kemampuan. Yang punya kemampuan itu hanya Tuhan. Dan Tuhan sudah pastikan bahwa tangannya itu sudah memegang kita. Tangannya itu ada di dalam hidup kita. Tangannya itu benar-benar selalu bersama kita. Dan tangan yang kuat ini yang akan menghindarkan, yang akan mengarahkan kehidupan kita. Mari kita hidup di dalam ketenangan, kita hidup di dalam kepercayaan. Karena di situ terletak kekuatan kita. Firman Tuhan mengatakan. Jadi hari-hari ini tugas kita hidup di dalam ketenangan. Hidup di dalam percaya kepada Tuhan. Urusan untuk meluputkan kita dari hal-hal yang akan mengancam kita, itu tangan Tuhan. Dan kita sudah tidak perlu bertanya lagi apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Sudah pasti tercatat di Yohanes 10:28. Kita ditentukan hidup kekal, yang pertama. 2, kebinasaan tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tangan Tuhan memegang erat kehidupan kita. Percayakanlah yang akan mengendalikan hidup kita. Yang akan meluputkan kita, yang akan menghindarkan kita, yaitu tangan Tuhan. Percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan cuma minta, renungkan, pegang firman-Ku yang sudah aku tinggalkan untuk kamu di dalam perjalanan hidupmu di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah. Supaya kita tidak menjadi takut. Supaya kita tidak menjadi khawatir. Karena Tuhan tidak mengizinkan ketakutan, kekhawatiran, kelemahan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau keselamatan itu sudah pasti, buktinya pagi ini kita sudah membaca firman ini. Ada satu kepastian, ini berbicara tentang kepastian, Bapak Ibu. Ya, ini berbicara tentang kepastian. Memberi itu artinya kepastian. Ya. Mereka pasti tidak binasa, apalagi ini sudah ada kata pasti. Ya. Berikutnya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini berbicara kepastian. Ada satu kepastian yang tidak usah kita ragukan dan kita pertanyakan lagi. Kita tidak tanya kepada Tuhan yang datang kepada kita. Ada kepastian terluput dari kebinasaan. Ada kepastian terluput dari segala sesuatu yang akan menghampiri kita. Apapun itu. Saya tidak akan sebutkan, tetapi yang kita percaya.
kita biji mata Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kerajaan Allah menyentuh hidup kita. Selesai. Ya, jadi betapa simpel, betapa ringan kehidupan kita di dunia ini. Jangan dibuat berat. Kenapa saya hidup di masa-masa seperti ini? Yang menentukan bukan keadaan dan masa, tetapi yang menentukan siapa yang mengendalikan kita, siapa yang memegang hidup kita, tangannya siapa. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Ada kepastian. Percaya, pegang firman ini. Supaya kita tinggal tenang. Tujuan Tuhan hari-hari ini. Kita tidak berjuang untuk menyelamatkan. Supaya kita hidup dengan baik di dunia ini. Tetapi Tuhan menginginkan kita hidup tenang dan percaya. Sebab dari situ akan membuahkan kekuatan. Tuhan akan melihat banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini hidup berjalan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Ya, bukan lemah gemulai, loyo, tidak berpengharapan, terjadi keputusasaan. Enggak. Tuhan enggak mau. Karena itu, camkan mengerti tentang janji dan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Yohanes 10:28 ini memberikan kepada kita yang pertama kepastian, kedua itulah janji Tuhan, dan ketiga ini yang aku lakukan di dalam hidupmu. Ya, tinggal tenang. Tuhan ingin hari-hari ini kita tinggal tenang dan percaya. Bagaimana kita bisa tinggal tenang dan percaya, Pak? Dasarnya itu, mari hidupi firman yang selalu Tuhan berikan setiap hari kepada kita. Baca Alkitab. Ada di dalam waktu-waktu pujian dan penyembahan dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memberikan banyak hal yang harus tinggal di dalam pikiran dan hati kita, yaitu firman yang hidup. Bukan kejadian-kejadian yang terjadi itu yang menjadikan tempat di dalam pikiran hati kita. Tuhan kehendaki hari-hari ini melihat dari surga banyak anak-anaknya berjalan dengan tegap, dengan kekuatan, dengan kepastian. Sebab dia tahu kepastian, dia tahu status hidupnya. Yohanes 10 ayat 28. Tidak ada lagi loyo-loyo, berputus asa, lemah. Itu bukan menjadi bagian kita. Mari kita pegang janji Tuhan. Selain tinggal tenang dan percaya, kita boleh hidup dengan kuat. Bukan sekedar kuat. Waktu kita berjalan hidup, semakin lama ditentukan Tuhan, hidup semakin kuat. Dengan kekuatan yang ada pada kita, dari dasar kita tinggal tenang dan percaya, kita menikmati janji Tuhan. Loh, kok bisa, Pak, janji Tuhan itu terjadi? Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang memegang firman Tuhan, janji Tuhan, dia akan menerima upah dari firman yang dia pegang. Karena itu mari bersemangatlah, berlomba-lomba kita banyak untuk memegang janji Tuhan, merenungkan dan membiarkan janji Tuhan itu ada tinggal di dalam hidupnya.
supaya lebih banyak upah yang terjadi dan kita terima hari-hari ini dari Tuhan. Dan upah itu dikatakan upah itu besar, mulia, dan tidak terbatas. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi ini saja, engkau dapat memindahkan gunung. Sesuatu yang sangat mustahil, karena tidak ada perkara mustahil. Jadi apa yang kita mau perlukan hari-hari ini, tidak ada batasnya. Selama kita menghidupi firman, membiarkan firman itu tinggal di dalam kehidupan kita, semuanya bisa terjadi. Ini bukan sesuatu janji-janji, cuma sekedar motivasi. Tetapi ini firman yang sudah mencatat. Mari berlomba-lomba sebanyak-banyak mungkin memegang firman hari-hari ini, supaya kita sebanyak mungkin juga menerima upah-upah dari firman yang kita hidupi. Yang besar, mulia, dan ajaib. Nikmati. Kita akan seperti Yusuf. Di dalam masa-masa kesukaran, semua orang berusaha berjuang untuk mempertahankan, untuk hidup. Tetapi Yusuf, dia tahu di dalam kehidupannya dia cuma memegang janji Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi, tidak ada keluhan. Masuk sumur tidak ada keluhan, dijual tidak ada keluhan, difitnah tidak ada keluhan, masuk penjara tidak ada keluhan. Mungkin dia lupa, mungkin dia tidak sadar mengalami itu. Karena yang ada di dalam pikiran hatinya cuma janji Tuhan dan kepastian Tuhan. Jadi bukan Yusuf itu orang super yang beda sama dengan kita. Kenapa tidak ada keluhan sedikit pun? Kejadian di kanan kiri muka belakang, dia tidak, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Karena dia hidup cuma pikiran dan hatinya ada di dalam firman Allah. Dia mengerti aku berjalan cuma karena firman. Dan itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Semua berjuang di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, berjuang untuk hidup. Tetapi kita lihat orang yang hidup cuma dengan kata-kata Tuhan. Yang pertama, lupa, tidak terpengaruh dengan segalanya, sehingga tidak ada keluhan, tidak ada sungutan yang keluar. Itu semuanya tertutup dengan perkataan Tuhan yang menguasai pikiran Yusuf. Yang membuat upah dari itu semua di masa-masa sukar. Di masa-masa yang sulit, orang semua berjuang untuk berusaha hidup. Tetapi Yusuf menikmati kehidupan yang dari Tuhan. Semua berjuang untuk hidup, tetapi Yusuf menuai pemeliharaan Tuhan. Mereka menikmati, Yusuf menikmati kelimpahan. Takkan dia bisa banyak menolong orang-orang yang kelaparan itu. Mari kita semangat. Bukan karena motivasi-motivasi yang dari dunia ini, tetapi kita semangat karena firman Tuhan sudah mengatakan, berbicara buat kita. Dan firman Allah ini kekal, tidak bisa tergoncangkan, tidak bisa berubah oleh keadaan, oleh situasi negara, situasi dunia. Tidak akan tergoncangkan. Semua akan hilang lenyap
tetapi hanya firman tinggal tetap. Kita mau tinggal tetap hari-hari ini, tinggallah bersama firman. Pasti kita akan menjadi seperti firman, tinggal tetap. Ya, hanya Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terima kasih banyak Tuhan, berkat-Mu berlimpah menguasai kehidupan kami. Bukan sekedar kehidupan rohani kami dikuatkan, bukan ada kepastian hanya di dalam kehidupan rohani kami, tetapi kami percaya di dalam kehidupan jasmani kami juga boleh banyak menerima kepastian daripada-Mu dan memperoleh segalanya dari kerajaan surga. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Biarlah inilah hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak buat janji-Mu. Terima kasih buat kepastian yang sudah Engkau ingatkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menunjukkan bahwa hidup kami dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Bekerjalah, kami akan siap Tuhan menerima upah-upah yang akan Engkau berikan kepada kami. Sebab mulai saat ini kami memutuskan Tuhan untuk tinggal di dalam firman yang tidak akan bisa tergoncangkan oleh apapun juga. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.